Baiklah, materi selanjutnya perilaku informasi direktif kontinum. Berdasarkan percakapan di atas antara supervisor dan guru, kita bisa melihat bahwa melalui pengamatannya telah menentukan tujuan kelas yang jelas untuk guru dan mengarahkan guru ke bagian kegiatan-kegiatan yang dia yakini memiliki tingkat probabilitas tinggi dalam mencapai tujuan. Kemudian pengawas tetap menjadi sumber informasi tetapi selalu meminta pertimbangan umpan balik guru. Selain itu, pengawas memberikan berbagai alternatif dari mana guru diminta untuk memilih. Skenario diakhiri dengan guru berkomitmen untuk menggunakan beberapa kegiatan. Pengawas kemudian akan merinci dengan guru apa, kapan, dan bagaimana menerapkan kegiatan, menetapkan kriteria untuk perbaikan, dan memperkuat pemahaman tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita melihat urutan perilaku informasi direktif tersebut adalah yang pertama presenting atau penyajian, di mana di sini mengidentifikasi tujuan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya yang dia miliki dengan guru, pengawas mulai dengan meninjau pengamatan yang dirangkum dan menyimpulkan dengan interpretasi bahwa 7 siswa yang bukan peserta sepanjang periode kelas bermasalah. Oleh karena itu, dia melihat tujuan penting sebagai melibatkan semua siswa. Yang kedua, clarify atau klarifikasi, meminta masukan dari guru untuk tujuan tersebut. Pengawas berhati-hati untuk tidak bergerak terlalu cepat ke fase perencanaan sampai dia memeriksa untuk melihat apa yang difikirkan guru tentang interpretasi dan tujuannya. Guru itu terkejut, setuju, dan menjelaskan mengapa ketujuh siswa ini diabaikan. Yang ketiga, listening, mendengarkan, memahami sudut pandang guru. Pengawas mendengarkan untuk menentukan apakah guru menerima tujuan sebagai hal yang penting atau jika dia perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang keempat, problem solving, pemecahan masalah. Secara mental, menentukan kemungkinan tindakan. Supervisor telah memikirkan beberapa tindakan alternatif yang mungkin dipertimbangkan oleh guru. Ketika guru menjelaskan alasan siswa tidak terlibat dan apa yang telah dilakukan, supervisor secara mental bersiap untuk menjelaskan tindakan atau saran alternatif. Yang kelima, directing, mengarahkan, memberitahu alternatif untuk dipertimbangkan. Pengawas dengan hati-hati mengatakan tindakan alternatif sebagai kemungkinan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya agar guru menilai, mempertimbangkan, dan merespon. Selanjutnya yang keenam, listening, mendengarkan, meminta guru untuk masukan ke dalam alternatif. Pengawas meminta guru untuk bereaksi terhadap sarannya. Guru memiliki kesempatan sekarang untuk memberikan informasi kepada pengawas untuk memodifikasi, menghilangkan, dan merevisi sebelum menyelesaikan pilihan. Yang ketujuh, direktif atau mengarahkan, menyusun pilihan akhir. Dalam cara yang langsung, pengawas menjabarkan apa yang bisa dilakukan guru. Jadi dalam analisis ini adalah tindakan yang dapat diambilnya. Yang kedelapan, clarifying atau klarifikasi, meminta guru untuk memilih. Pengawas meminta guru untuk memutuskan dan mengklarifikasi kegiatan atau kombinasi mana yang akan digunakan. Yang kesembilan, standarisasi, merinci tindakan yang harus diambil. Pada titik ini, supervisor membantu guru dalam mengembangkan spesifikasi kegiatan, yaitu memperkenalkan pembelajaran kooperatif, mengatur bertiga, mengidentifikasi satu topik kontroversial, coba selama 15 menit, dan seterusnya, dan kriteria untuk sukses. Selanjutnya, yang ke-10, reinforcing atau penguatan, mengulangi dan menindaklanjuti rencana. Pengawas menyimpulkan konferensi dengan menyatakan kembali tujuan, kegiatan yang akan diambil, kriteria keberhasilan, dan waktu tindak lanjut untuk mengamat
pengamatan dan atau konferensi berikutnya. Selanjutnya, membandingkan antara direktif kontrol dan direktif informasional. Membedakan antara kontrol direktif dan perilaku informasional direktif, terutama ketika mempraktekkan perilaku yang berbeda selama bermain peran. Ini tidak mengherankan karena sering ada garis tipis antara mengendalikan dan bahasa informasi. Namun garis tipis itu sangatlah penting. Pengawas menggunakan perilaku kontrol direktif diibaratkan dengan seorang hakim atau polisi yang memberikan arahan yang harus diikuti. Meskipun analoginya akhirnya rusak karena kita tahu tidak ada aturan di mana guru langsung masuk penjara karena gagal mengikuti saran pengawas untuk instruksional perbaikan. Di sisi lain, pengawas yang menggunakan perilaku informasi direktif dapat dibandingkan dengan dokter atau pengacara yang memberikan saran ahli kepada pasien atau klien. Orang yang menerima saran tidak harus mengikutinya, tetapi jika mereka menghormati ekspektasi profesional yang memberikan saran, mereka mungkin akan menyimpulkan bahwa ada kepentingan terbaik mereka untuk bertindak secara profesional. Selanjutnya, masalah dalam direktif informational approach. Siapapun yang menggunakan pendekatan informasi direktif harus menyadari tingkat keahlian yang ia miliki ketika menggambarkan pilihan yang tersedia untuk orang lain. Ketika supervisor menempatkan dirinya dalam peran sebagai ahli, masalah kepercayaan dan kredibilitas sangat penting. Pengawas harus yakin bahwa ia tahu praktik apa yang akan bekerja dalam membantu guru. Karena ketika guru memilih untuk menggunakan satu atau lebih dari saran pengawas, orang tersebut pada akhirnya bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan berbagai praktik yang akan dilakukan. Demikian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator.